Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Spasi Dakwah, ruangnya para sobat penyuluh penuh inspirasi dan juga inovasi. Alhamdulillah bahagia sekali di sini saya Mirel Imelda selaku host yang akan membersamai teman-teman sobat Spasi dimanapun berada. Tentunya juga bersama dengan narasumber yang sangat istimewa dan juga spesial. Beliau merupakan ketua tim kajian hukum Islam dan juga penyuluh agama Islam dari Kecamatan Lingi, yakni Gus Isna. Assalamualaikum Gus Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Sobat Spasi dimanapun berada, tema kali ini yang akan kita bahas sangat menarik karena masih menjadi perbincangan di publik, yaitu mengenai legalitas sidang isbat atau cerai di depan pengadilan. Karena kita tahu Gus, fenomena talak dan perceraian ini sekarang sudah bukan lagi menjadi urusan privat di rumah tangga, tapi telah menjadi perbincangan ataupun problematika publik, sehingga ini muncullah kebingungan di depan publik. Terus juga talak sekarang juga menjadi spontanitas Gus, karena entah itu faktornya emosi, ekonomi, KDRT, sehingga muncullah kebingungan oleh publik apakah sudah sah bercerai, kemudian bagaimana status istri, anak, dan juga hak-hak lainnya. Maka dari itu, dengan hadirnya kami di ruang podcast yang tentunya harapannya ini akan dibahas secara ilmiah, solutif, dan juga moderat, kami akan membahas mengenai tema yang tadi sudah saya sebutkan, hasil dari tim kajian hukum Islam tentang legalitas sidang isbat atau cerai di depan pengadilan bersama Gus Isna selaku ketua tim kajian hukum Islam. Mungkin bisa dijelaskan Gus mengapa tim kajian hukum Islam itu memilih tema ini untuk dibahas dalam Basul Masail, apa yang melatar belakanginya? Terima kasih Mbak Mira. Kami membahas ini karena terjadi pandangan kontradiksi antara di KHI dengan yang ada di kitab-kitab Madzaibul Arba'ah. Sehingga itu menimbulkan keresahan dari utamanya di kubu yang lebih tradisional. Kubu tradisional itu kubu yang kitab kuning sehingga sebenarnya bagaimana kedudukannya itu, terus bagaimana kita menjawab ini kita bahas di situ. Itu alasannya itu. Jadi karena ada pandangan kontradiksi antara yang ada di KHI sama di kitab-kitab Turos. Kemudian untuk dari konteks sosialnya Gus, jenengan melihatnya seberapa sering munculnya problem kasus talak dan perceraian ini? Sangat banyak terjadi. Karena ini sebenarnya kelemahannya adalah banyak umat Islam yang kurang mempelajari aturan-aturan dalam Islam itu sendiri. Sehingga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mereka kebingungan untuk memutuskan. Sebetulnya ini sudah jatuh talak apa belum? Pas marah-marah itu misalnya sampai ngomong, kamu pulang aja ke rumah istrimu, itu bagaimana? Nah, kan kalau dia belajar tahu, kalau seperti itu kinayah. Jadi kan dalam talak itu kalau kata-katanya itu jelas cerai, itu namanya sorry. Itu tidak usah ditakwili apa-apa, jatuh itu kan begitu. Tapi kalau pakai kata-kata kamu pulang saja ke rumah orang tuamu, itu namanya kinayah. Kinayah itu butuh niat. Kalau dia niatnya talak, jatuh. Kalau dia tidak niat talak, tidak jatuh. Kadang ada permasalahan di masyarakat itu banyak. Ibu-ibu, mulai ibu muda datang kami, Gus ini gimana istri, kok saya sering disuruh pulang sama suami saya. Ini apakah sudah cerai? Soal seperti itu. Terus kalau nggak gitu kadang-kadang kalau marah-marah itu ngomong sudah kita cukup sampai di sini. Saya bilang ada kata cerainya enggak? Kalau ada kata cerai itu sudah jatuh Bu. Nah, itu. Kalau tidak ada kata cerai walaupun bahasnya kita berhenti sampai sini. Itu berhenti apa kan? Berhenti nikahnya atau berhenti perceraian apa? Pertengkarannya kan misalnya ya. Itu kinayah juga itu. Yang tidak ada kata-kata sorry, kata-kata jelas cerai, itu namanya kinayah. Kembali ke pertanyaannya dalam konteks sosial, permasalahan ini sering terjadi di masyarakat. Maka memang
nanti ada PR dari baik secara institusional adalah Kemenak, secara moral adalah para ulama, baik pesantren, NU dan semua lembaga di Indonesia ini, Muhammadiyah dan sebagainya, untuk ini mensosialisasikan bagaimana sebetulnya tentang masalah perceraian ini dalam rumah tangga sebagai muslim. Nah, itu Sobat Spasi perlu digarisbawahi, nggih, perlu ditekankan oleh kita semua bahwasanya meskipun itu keadaannya emosi, kalau itu secara jelas sorry mengucapkan cerai, nggih, itu sah ngoten nggih. Sah, dalam kita katakan begitu, sah. Sah bercerai seperti itu. Saya tambahkan kan, hadis Rasulullah SAW, salasun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Ada 3 perkara, dia sungguh-sungguh jatuh, main-main juga jatuh. Apa itu? An-nikah wa talaq wal itaq. 1, pernikahan. Kalau ada wali, saya nikahkan anak saya kepada kamu, kopil itu jadi, walaupun tidak di depan pengadilan. Talak juga begitu, jadi. Kemudian membebaskan budak, itu juga jadi. Dan tujuannya semuanya kebaikan, supaya orang tidak main-main soal masalah nikah dan masalah perceraian. Itu sesuatu yang sakral dan diikat dengan ikatan suci, harus dijaga dengan baik-baik, jangan main-main dong, gitu. Dan yang terakhir, yang masalah itak itu, ini bukti bahwa Islam itu sangat mendukung pembebasan budak. Jadi mungkin hanya Islam yang mengatur syariat budak itu, tapi tujuannya adalah membatasi perbudakan dan menghilangkan perbudakan. Itu zaman dulu, ini melebar ya, tapi bahwa itu hukum masalahnya di dalam syariat kita itu seperti itu. Semua masalahnya banyak. Jadi perbudakan itu kalau dulu banyak penyebabnya, orang tidak bisa bayar utang, bisa jadi budak. Di Islam tidak ada. Penyebab budak satu-satunya cuma budak yang sudah ada di pertanian, belum dibebaskan. Yang kedua karena kalah perang. Dan itu kebaikan, untung tidak dibunuh. Nah, yang namanya perang kan sini pas itu yang mati kan. Kalau mereka akhirnya hidup jadikan budak, alhamdulillah, diupeni, dirawat sama yang menang kan begitu. Nah, tapi pembebasan budak banyak sekali di dalam Islam itu. Seperti misalnya melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, hukumannya kan nomor 1 kan membebaskan budak. Itu tertib, nggak boleh milih yang lain kalau dia punya budak. Nah, baru kalau dia tidak punya budak, terus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya insya Allah ya nggak kuat juga, insya Allah sebulan jebol gitu ya. Kalau udah apa tuh baru memberikan makan ke orang miskin 60. Udah itu melebar dikit. Jadi poinnya harus berhati-hati nggih Gus dalam berucap, karena ya tidak sesederhana itu, meskipun niatnya mungkin hanya pada saat emosi saja, apabila itu sorry jelas nggih tetap sah di mata agama untuk bercerai. Namun Gus, data di pengadilan itu bahwasanya sekitar 70% ternyata kasus cerainya itu dari cerai gugat, bukan cerai talak. Artinya bahwasanya perempuan sekarang itu telah punya kemandirian yang sangat tinggi ngoten nggih untuk melepaskan, untuk memutuskan untuk ikatan pernikahan itu. Kalau jenengan melihat bagaimana Gus tentang fenomena ini? Ya ada positif dan negatifnya. Dari satu positif itu sangat menunjukkan fakta bahwa Islam itu memandang sederajat soal laki-laki dan perempuan. Di dalam kehidupan rumah tangga itu bukan hanya laki-laki sebagai qawwam atau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang betul dalam aturannya Allah menjadikan laki itu sebagai pemimpin. Tetapi untuk meneruskan sebuah keluarga itu kan namanya hubungan itu kan saling antara dua pihak. Tidak mungkin hanya dari satu pihak. Disitulah ketika yang istri punya permasalahan yang dia tidak bisa untuk menahan, tidak kuat untuk menghadapinya, kemudian mengajukan cerai, itu bukti bahwa Islam sangat menghargai dua sisi, baik laki perempuan, tidak memenangkan salah satu saja. Tapi sisi lain juga prihatinnya apa? Jangan-jangan yang paling menjadi pokok permasalahan itu hanya permasalahan sepele, bahkan mungkin hanya berdasarkan tidak ada cinta. Di kitab tuh enggak dianggap kok orang tidak ada cinta itu kemudian dia mengajukan.
Jadi yang boleh mengajukan itu kan kalau ada darurat-darurat yang memang terjadi, misalnya sampai KDRT tidak dinafkahi dengan standar minimal, kan tidak bukan standar TikTok ya Gus. Bukan standarnya kan menafkahi itu kan ada masalah makanan, masalah sandang, masalah papan. Masalah sandang itu ukurannya suami, kemampuan suami, walaupun batas minimalnya tetap 1 mut per jiwa istri anak itu minimal 1 mut 7 on. Kalau di bawah itu sudah nggak bisa itu, artinya itu betul-betul dia tidak menafkahi. Kalau menafkahi itu minimal standar minimumnya segitu. Nah kalau tidak mampu kan istri pilihannya 2, 1 ridho ikhlas. Nah, kemudian kalau memang dia tidak kuat mengajukan cerai pun menjadi boleh. Nah, cuman sayangnya ketika kita lihat ada 70% yang mengajukan cerai, nah ini kan berarti banyak wanita bersuara. Jadi mereka merasa tidak dinafkahi. Padahal kalau kita cek betul apakah itu belum dinafkahi atau dia saja yang standarnya terlalu tinggi. Ya, itu. Padahal standar makanan, minuman itu kemampuan suami per harinya, dilihat per hari. Maka untuk sandang pakaian juga standar suami kemampuannya. Baru yang untuk papan itu yang dilihat adalah latar belakang istri, standarnya istri. Nah, ini yang harus kita pilih para suami ya. Jadi Anda harus membuatkan istrinya rumah yang nyaman, gitu. Yang nyaman tapi dengan standar istri. Nah kalau itu orangnya itu basicnya kaya, jangan juga harus bisa buatkan rumah yang layak untuk orang kaya. Kalau standarnya miskin yang layak dihuni manusia, enggak bocor-bocor, enggak doyong. Ditiup angin aja mau rubuh, ya, bolong-bolong, enggak. Ya tetap standar itu lah ya. Kalau saya buat untuk zaman ini seperti perumahan itu paling enggak yang luasnya lebarnya 6-7 meter, panjangnya itu sekitar 10 sampai 13 meter, itu harganya 250 sampai 300 juta. Itu sudah standar perumahan minimal itu. Itu baru layak lah paling. Itu orang kalau suami miskin paling enggak buat seperti itu. Ya kalau tidak buat punya warisan seperti itu ya kan tidak harus membeli kan, warisan dan sebagainya. Nah, itu standar minimal. Jadi memang poinnya dari yang akan disampaikan hari ini tuh sebenarnya bukan hanya ditujukan ke laki-laki saja nih Gus, tapi juga pesannya ini juga ke perempuan. Gimana caranya agar kedua antara suami dan istri ini berupaya untuk sama-sama menjaga ketahanan keluarga tersebut. Balik lagi Gus mengenai hasil dari tim kajian hukum Islam, karena memang pembahasannya kami juga dari pendidik agama Islam sehingga pembahasannya juga terkait dengan hukum Islam. Menurut jenengan secara hukum syariat niki apabila talak yang diungkapkan itu di luar pengadilan niku tadi tetap sah nggih Gus? Tetap sah. Tapi menurut di perspektif yang berlaku hukum di Indonesia itu, menurut KHI atau KUHP, bahwa penentuan sidang isbat cerai ini dianggap sah apabila di depan pengadilan. Itu bagaimana Gus? Begini, jadi hasil dari diskusi kami yang kebetulan penyuluh-penyuluh yang ada di tim kajian hukum Islam Kabupaten Blitar itu adalah para aktivis Bahthul Masail. Kebanyakan itu dari Bahthul Masail, Nahdlatul Ulama, yang makanannya memang kitab. Hari-harinya itu dengan kitab-kitab besar. Nah, ketika sudah kita kaji bersama-sama dengan jujur, jawaban kami berdasarkan kitab-kitab itu bahwa justru pernyataan sidang isbat harus di depan pengadilan itu kurang sesuai dengan syariat. Mengapa? Karena dalam mazhabul arba'ah, baik itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, tidak ada satupun yang mensyaratkan hal itu. Tidak ada satupun yang mensyaratkan bahwa jatuhnya talak itu harus di depan pengadilan. Begitu loh. Ya walaupun ada celah-celah yang mungkin kenapa sih KHI menggunakan itu. Nah, celahnya antara lain ada yang menggunakannya mengikutkan kepada wajibnya isyhad di dalam pernikahan, baik dalam pernikahan maupun dalam talak. Dan mereka ini aliran dohiri, aliran tekstual, bukan kontekstual, tekstual, berdasar langsung pada Al-Quran, yang di situ bunyinya begini: fa idza balaghna ajalahunna
fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai adlin minkum. Ini. Jadi apabila para wanita itu sudah mendekati masa akhir iddah, maka kamu pilih, hai suami, pilih. Apa kamu lepaskan baik-baik, kamu tahan, fa'amsikuhunna, tahan berarti dirujuk, jadi suaminya lagi, jadi istrinya lagi, atau lepaskan dengan baik-baik. Dan wa ashhidu dzawai adlin minkum, persaksikanlah oleh kalian semua terhadap dua orang adil, saksi yang adil. Nah, ini kalau madzhab arba'ah jatuhnya wa ashhidu itu adalah sunnah. Itu sudah sampai di tingkat ittifaq, ijma sudah. Ya, karena beliau-beliau kan sudah melihat dalil itu kan secara keseluruhan kan. Dari Qur'annya semua ayatnya terkait itu, ayatnya apa kemudian sunnah-sunnah Nabi, entah perilaku Nabi, entah sabda Nabi itu, akhirnya kan kesimpulannya itu. Beliau-beliau yang sudah mentok tadi memutuskan bahwa mempersaksikan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Apa ada yang mengatakan wajib? Ada. Ibnu Hazm itu Al-Zahiri, tapi dulunya Syafi'i dia, terus ikut Al-Zahiri. Ada Ibnu Ashur, kemudian ada ulama kontemporer itu banyak seperti As-Sobuni. Ya, jadi mereka mengatakan nikah ataupun talak itu harus di hadapan saksi. Saksi bukan pengadilan. Bukan pengadilan, di hadapan saksi dua orang yang. Lah, biasanya di masyarakat kita jarang menemui bahwa seorang suami itu nalak istrinya itu di depan orang lain. Ini kan masalah intern toh. Kadang-kadang kalau di depan orang lain kan itu apa itu macamnya masalah sandiwara. Kayaknya itu kayak mesra, kayak tidak ada masalah apa-apa. Lihat aja artis-artis itu di televisi kan gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di belakang sedang terjadi ini permasalahan yang berbeda. Makanya menurut yang mengatakan wajib, kalau hanya dia suami ngomong sama istri kan belum sah. Jatuhnya adalah celahnya di situ. Salah satunya bahwa ketika KHI menggunakan itu harus pakai saksi. Kemungkinan besar di dia itu di masyarakat ketika menjatuhkan talak tidak pakai saksi. Nah, maka di hadapan hakim kan hakim akan tanya, Pak suami, apakah Anda sudah mempersaksikan talak Anda? Belum Pak, ini kan masalah intern. Ya oke, berarti sekarang ulangi di sini ada saksi. Lah kan akhirnya ini bisa masuk akal untuk masuk ke pengadilan. Itu. Celah yang kedua ini sebetulnya bukan celah sih, tapi salah satu pendapat yang kami lihat itu mereka menggunakan al-maslah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang mursalah itu sebetulnya kemaslahatan itu belum ada hukum jelasnya dalam syariat. Jadi ketika belum ada keputusan jelas dalam syariat, dipandang mana yang lebih maslahah daripada yang mudarat. Salah satunya banyak sekali kan kemaslahatannya kalau di depan hakim, kalau kita nazar, kita pikirkan secara kemanusiaan kan banyak sekali. Kejelasan status, gitu, memastikan bahwa peceraian itu sesuai dengan syariat. Nah, kemudian ada itu hak-hak yang harus ditunaikan. Kemudian nanti kalau mereka mau nikah lagi kan sudah gampang, ada suratnya kan, sudah jelas loh. Terus anak bagaimana maksudnya. Sebaliknya kalau tidak di hadapan pengadilan pun kita pikir secara nazar kemanusiaan itu begitu. Banyak madorotnya, istri yang tidak jelas statusnya, anak yang bagaimana anunya, terus nanti kalau nikah lagi gimana dan sebagainya, banyak yang dirugikan. Tetapi itu nazar kemanusiaan. Nah, dalam Islam itu kan yang harus dijaga kan ada setidaknya 5 atau 6. Hifdzuddin itu peringkatnya nomor 1. Hifdzuddin itu peringkatnya nomor 1, menjaga agama. Ada hifdzun nafas, menjaga nyawa. Ada hifdzul akal, menjaga akal pikiran. Ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jelas nasabnya bapaknya siapa punya. Ada namanya hifdzul irid, yaitu menjaga harga diri, dan hifdzul mal. Jadi ada 6. Ya. Ini semua bangunan hukum Islam itu sumbernya salah satunya itu. Terus kalau dalam kaidah besarnya adalah jalbul masalih wa darul mafasid, menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan kemaslahatan. Ini bangunan besarnya begitu. Pilar keluarga sakinah itu, Gus. Di antaranya itu. Nah, jadi hifdzun tadi kan agamanya kan sudah ada. Masalahnya di dalam masalah penentuan wuku tolak, jatuhnya talak itu sudah demikian jelas.
dari pendapat para imam mujtahid itu dengan dasar yang demikian kuat sampai pada tahap istimewa bahwa tidak diperlukan mempersaksikan di hadapan orang lain, itu bahkan itu cuma sunnah, apalagi di hadapan hakim. Nah, itulah makanya keputusan kami kemarin tetap bahwa apa yang disyaratkan dalam KHI bahwa namanya jatuhnya talak itu harus di hadapan pengadilan, itu menurut kami masih kurang sesuai. Tapi tadi kita punya celah dua itu, dan andaikan ini bisa dikata sebagai sebuah referensi atau rekomendasi, hendaknya KHI itu lebih berhati-hati ketika mengeluarkan hukum. Cari dulu kalau istilahnya untuk memutuskan itu dengan ulama-ulama yang berkompeten di dalamnya. Nah kemudian nanti baru yang di hadapan pengadilan itu tinggal ngecek aja istilahnya. Nah baru di situ dalam konteks itu saya isbat, itu saya cocok dalam konteks bahwa hakim itu nanti meneliti apakah yang terjadi di masyarakat itu sudah wukuf apa belum talaknya. Jadi ada pasangan datang di hadapan mereka mengajukan cerai, tanya dulu, Pak jenengan sudah mengatakan apa sama istrinya? Saya ngomong gini. Nah, misalnya ngomongnya sorry saya cerai kan gitu, kamu kan gitu. Ya sudah Pak, itu sudah jelas, itu sudah jadi. Ngomongnya berapa kali? Sudah 3 kali lebih. 3 kali lebih. Gini, kalau 3 kali lebih itu ada sekali ngomong langsung 3 kali lebih, itu ada yang ngomong jatuhnya juga 3, ada yang ngomong kalau satu waktu cuma jatuh 1. Anda pilih mana? Tinggal itu aja. Kalau bisa sih damai kembali lagi, sudah pakai satu rujuk aja. Tapi kalau jenengan memang sudah tidak bisa dipersatukan, nah, ya sudah, akhirnya pilihan yang paling halal dibenci Allah kata Rasul itu adalah jadi apakah aturan ini bertentangan dengan hukum negara? Saya lihat begitu tadi, bukan istilahnya bertentangan, tetapi kurang tepat. Karena mereka kan juga ketika memutuskan itu sudah punya pertimbangan-pertimbangan. Tadi salah yang saya temukan dalam diskusi-diskusi tentang KHI, mengapa sih KHI ke situ? Satu, ada yang dasarnya karena harus mempersaksikan tadi. Yang lain pakai al-maslahah al-mursalah. Tapi al-maslahah al-mursalah itu mestinya untuk ijtihad yang hukumnya belum jelas. Nah ini hukumnya sangat-sangat jelas, sudah ittifaq, sudah ijma'. Kan aneh kalau menggunakan hukum lagi, membuat bangunan hukum yang baru kan. Walaupun begitu ya, karena ini merupakan aturan negara kita berharap mudah-mudahan bisa disinkronkan. Karena kalau soal hukum ini kan nggak boleh main-main, kan terus. Ya salah satu bentuk sinkronnya tadi. Salah satu bentuknya tadi. Jadi ketika di hadapan ada pasangan suami istri punya permasalahan di hadapan dewan pengadilan, ditanya dulu. Baru pengadilan itu sudah jatuh Pak, nah, tinggal suratnya itu loh istilahnya. Jadi apakah jenengan sepakat Gus kalau dalam maqasid syariah ini sidang justru bagian dari maslahat? Harus, menurut saya yang namanya sidang hukum pengadilan agama atau bahkan pengadilan hukum dalam sebuah negara harus merupakan bagian dari al-maqasid syariah. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan maqasid syariah tadi. Salah satu tujuannya adalah hifdzuddin itu ada di puncak. Kan yang lain-lain itu kan paling masalah apa hak yang terkait dengan dunia dengan hifdzul mal, hifdzul nasl, ya, biar jelas nasabnya, hak asuh dan hal sebagainya. Itu ada di bawah hifdzuddin, di bawah menjaga agama itu sih, bangunan hukum itu agama. Nah, tetapi semua kan bisa disinkronkan. Oleh karena itu menurut saya memang justru pengadilan itu harus menjadi bagian dari maqasid syariah, tinggal pelaksanaannya diatur yang sedemikian mudahnya tapi tetap sesuai dengan syariat. Tidak usah mengadakan hukum yang baru gitu loh, maksud saya itu yang belum diijma'i oleh para ulama itu loh maksudnya. Kemudian sepakat juga Gus, apakah pengadilan ini dapat dipahami sebagai alat perlindungan kepada istri dan juga anak, karena kan kita tahu istri dan anak ini masuk ke dalam kelompok rentan sehingga perlu perlindungan. Apakah sepakat dengan? Ya sepakat juga. Jadi pengadilan juga harus merupakan satu alat pendukung untuk
tidak apa melindungi masyarakat semua, karena kan pengadilan itu kan bagian dari sebuah negara, di mana bangunan negara itu kalau zaman dulu namanya imam, kalau sekarang ya presiden atau pimpinan yang dibantu oleh timnya yang namanya disebut pemerintah yang sah, itu kan harus ditaati dalam Islam. Maka kaidahnya adalah tasarruful imam manutun, tasarruful imam al ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan pemerintah, imam saya terjemahkan sebagai pemerintah yang sah terhadap rakyatnya itu harus didasarkan kepada kemaslahatan rakyatnya. Nah, ketika ada kebijakan terkait dengan hukum agama di peradilan agama, di situ melindungi hak-hak ibu-ibu, anak-anak, itu sudah sepantasnya, seharusnya. Walaupun begitu jangan lupa agama juga sudah melindungi, agama sudah melindungi lah, itu tinggal diperkuat oleh sistem negaranya. Jadi saling menguatkan. Saling melengkapi ngaten nggih. Jadi poinnya syariat dan negara ini bukanlah sesuatu yang bertolak belakang. Bukan. Nggih, tapi saling melengkapi. Saya tambahkan contoh, Mbak. Mengapa dalam pernikahan itu ada masa iddah, dalam talak itu kan? Itu kan salah satunya adalah untuk baro'atul hamil. Baro'atul hamil. Untuk membebaskan kandungan itu dari soal menjaga nasab juga itu. Jadi kan kalau orang yang masih bisa haid itu kan 3 suci, 3 haid, 3 suci haid. Kalau pernikahan apa itu cerainya cerai ya bukan karena ditinggal mati, ya iddahnya kan 3 bulan. Kalau yang sudah menopause itu 3 bulan, yang masih belum menopause 3 persucian. Itu kan tujuannya untuk ini. Apakah masih ada kandungan yang ada di perutnya si ibu itu? Nanti kalau ternyata dalam 3 bulan itu telat apa itu datang bulannya telat, berarti kan tanda-tanda biasanya, tanda-tanda kalau hamil. Nah, nanti kalau sudah hamil kan nanti iddahnya menjadi sampai melahirkan, dan si anak jelas ini nasabnya si bapak suami sebelumnya. Coba andai kata begitu cerai langsung boleh nikah, apa yang terjadi? Habis nikah terus hamil, apa bisa dipastikan itu anak dari yang suami yang baru? Nah, itu kan? Jadi sudah dilindungi juga. Jadi Islam itu menjaga seperti itu supaya jelas. Sampai sedetail itu gitu. Nasabnya jelas sehingga tanggung jawabnya juga jelas. Jadi memang kita sebagai warga negara Indonesia juga, yang mana Indonesia ini kan negara hukum Gus, yang mana hukum ini dianggap sebagai supremasi tinggi, sehingga dengan adanya hukum syariat dan negara ini pada intinya pada pembahasan kali ini tuh saling melengkapi mereka. Memang mungkin pada saat suami mengucapkan cerai itu memang sah di mata agama, tapi kurang lengkap apabila itu belum melengkapi administrasi di negara, ya, kan gitu. Gus, terakhir apa pesannya Gus Isna untuk Sobat Spasi? Pesan saya teman-teman, Islam ini adalah kita meyakini sebagai agama penyempurna dan terakhir. Kita bersyukur menjadi orang Islam, pelajarilah hukum-hukum yang di dalamnya, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan tenang, akan bisa menjadikan semua kehidupan menjadi ibadah dan lebih berhati-hati di dalam melakukan suatu tindakan. Begitu. Kemudian mungkin langkah pertama Gus, apabila konflik itu sudah mulai berat, bagaimana Gus dengan langkah pertamanya? Konfliknya sudah berat, apakah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan? Pertama kan dilihat dulu. Kadang-kadang yang sering terjadi konflik berat itu bukan karena masalah yang tidak bisa diurai, tapi dua pihak itu tinggi hati semua, ngomongnya ngegas terus, dari cara bahasa terus, wajahnya sudah hilang senyumnya ya, padahal tabassum muka aja fi wajhi akhika sotakogo. Jadi saya hampir yakin tidak ada benang kusut yang tidak bisa terurai, tidak ada permasalahan yang tidak ada jawabannya. Ada sih yang mungkin sangat-sangat vital, contoh ya, misalnya salah satunya itu sudah melanggar syariat, tidak bisa diperbaiki. Yang satunya kukuh bersyariat dan ingin mempertahankan. Nah, dia sudah menasihati dengan baik-baik, dengan dua segala macam, kemudian tetap
tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Contoh gampang lah, ya, pasangan tidak mau sholat itu kan parah kalau dalam Islam. Sudah dinasihati apa ya sudah, tapi nggak usah pakai ngegas toh, kan nggak usah marah-marah toh, nggak baik-baik aja. Jadi tunggu sekian lama, setahun 2 tahun tidak selesai, ya mohon maaf saja mas. Ini yang misalnya yang tidak selesai laki-laki, mohon maaf, Anda itu pemimpin saya ingin pemimpin itu yang bisa membawa kita bahagia dunia akhirat. Apakah betul mas ini memang tidak mau sholat? Betul. Kemudian salah nggak usah ngurusin. Nah, misalnya nggak usah ngurusin itu kan urusan pribadi. Oh enggak, dan keluarga itu harus, apalagi Anda sebagai suami itu justru kan anfusakum alaikum naro, itu kan perintahnya kan sebenarnya untuk laki-laki. Para suami, para imam keluarga, jagalah olehmu semua, anfusakum dirimu semua, wa ahlikum keluargamu semua, naron dari api neraka. Lah kok malah Anda mengatakan urusan sendiri-sendiri? Mohon maaf sampai di sini. Mengajukan contoh seperti itu loh. Tapi 99% permasalahan itu bisa dikompromikan. Biasanya kan masalah ekonomi, masalah tidak sama apa itu mandang anak, ini anaknya enaknya ke madrasah, satunya ke sekolah umum. Kenapa sih? Itu menjadi masalah itu kenapa? Orang sekolah umum tambah diniyah juga bisa. Di madrasah juga ada masalah. Tamatan madrasah yang jadi presiden ada. Gus Dur itu. Tamatan pondok juga ada. Kan tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting apa itu menurunkan tensinya, bicara terus saling terbuka. Kalau memang sama-sama kuatnya, harusnya kembali pada keputusan suami. Kalau sama baiknya, karena yang tanggung jawab adalah suami wajib nafkah. Kalau dia putuskan yang bayarin juga dia, gitu loh. Istrinya malu ya sudahlah, ikut bapak saja, ikut mas saja, itu. Mudah-mudahan ini yang pilihan yang terbaik. Makanya kalau sudah ada konflik mungkin bisa dengan tepuk sakinah, ngatain gitu. Nah, itu yang bisa tepuk sakinah, yang bisa mencontohkan Mbak Mir. Saya mengingatkan kembali, ngatain gitu. Apa perlu dicontohkan Mbak? Enggak, salah satu langkahnya juga yang bisa apabila konfliknya sudah mulai berat bisa dengan menghubungi penyuluh agama di daerah masing-masing ya Gus, karena kami penyuluh agama itu memiliki fungsi konseling dan mediasi. Tentunya itu kami juga akan berupaya untuk memberikan solusi yang solutif, yang juga dengan kepala dingin dan juga efektif. Apa namanya, kalau konfliknya sudah berat nih kalau untuk sakinah. Tepuk sakinahnya bisa dicontohkan ya? Berpasangan. Untuk menutup pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan terkait 2 hal yang perlu kita tarik kesimpulan secara bersama. Yang pertama, bahwa persoalan talak dan perceraian ini tidak boleh dipandang secara sederhana, sehingga perlu kehati-hatian dalam berucap. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila telah mengucapkan cerai secara sorry, yaitu berarti sudah sah naten nggih Gus. Tapi apabila masih dengan kiasan-kiasan itu perlu niat. Perlu niat naten. Kemudian yang kedua, hari ini kita juga belajar bahwasanya syariat ini mengajarkan keabsahan, sedangkan negara menghadirkan kemaslahatan. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling menguatkan dalam keadilan dan juga perlindungan umat. Sekian dari kami. Terima kasih Gus Isna atas kesempatan waktunya, atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga tentunya dengan hadirnya episode kali ini bisa bermanfaat bagi sobat Spasi dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Saya Mira Imelda selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.